adalah seorang motivator yang membuat kita menjadi Guru semangat. itu seseorang yang mengayomi kita di sekolah. Inspirator kita semua. Guru yang gak marah-marah. Guru yang bisa mengerti teknologi. Yang bisa mengerti karakter setiap siswa tanpa adanya diskriminasi. Zaman sekarang, kebutuhan dasar itu bukan cuma sandang, pangan, papan, tapi juga pendidikan. Meski begitu, pendidikan di Indonesia bisa dibilang masih memprihatinkan. Indeks pembangunan manusia kita melorot di urutan bawah dan ranking pelajar kita ada di barisan depan, tapi dari belakang. Itu tentu aja menyedihkan. Padahal uang buat majuin pendidikan sampai 444 triliun rupiah alias 20% dari anggaran negara. Tapi kenapa pendidikan di Indonesia belum maju juga? Kalau diibaratin, cari jawaban masalah ini mirip kayak mengurai benang kusut berisi 1000 masalah. Ribet banget. Tapi salah satu akar masalahnya bisa jadi adalah sistem pendidikan massal. Karena sistem ini bikin standar yang sama buat semua murid, mendewakan nilai, mematikan nalar berpikir kritis, menyeragamkan kemampuan, dan di saat yang sama menghilangkan jati diri dan keunikan setiap muridnya. Padahal sistem pendidikan yang dibangun sama bapak pendidikan jauh beda dengan sistem saat ini. Di sisi lain, masalah pendidikan ada di kualitasnya, bukan kuantitasnya. Faktanya, baik jumlah sekolah maupun anak yang bersekolah itu meningkat dari tahun ke tahun. Namun itu nggak bikin pendidikan jadi oke, karena buktinya masih ada banyak sekolah yang belum sesuai standar dan kemampuan guru yang masih jauh dari harapan. Lantas, apakah kita membiarkan masalah ini begitu saja? Pendidikan Indonesia akan maju jika kita pelajar Indonesia memperbaiki diri kita sendiri. Walaupun dapat nilai jelek itu seperti diterba badai, mulai sekarang kita mesti menghargai proses belajar dan buang jauh-jauh cara curang untuk dapat nilai yang tinggi. Pada akhirnya yang benar-benar kita butuhkan bukanlah nilai, tetapi rasa ingin tahu, kemauan belajar, keberanian untuk bertanya, rasa tak cepat untuk berpuas diri, dan juga rendah hati dalam mengakui bahwa semakin banyak kita tahu, kita semakin mengerti bahwa kita tidak tahu apa-apa. Dari sanalah kita terus mencari, terus belajar tentang diri kita dan juga alam semesta. Kalau diurutkan, masalah yang harus dibenahi memang panjang dan berliku. Tapi itu semua harus diperjuangkan agar anak bangsa dari Sabang sampai Merauke bisa cerdas dan berguna bagi manusia di sekitarnya. Dan itu didapat lewat senjata paling ampuh, bernama pendidikan. Seperti yang Bapak bangsa ini bilang, tujuan pendidikan adalah untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Laporan dari Program of International Student Assessments pada tahun 2015 juga menunjukkan bahwa baiknya kualitas pendidikan, terutama dalam sains dan matematika, besar dipengaruhi oleh pengajaran guru-guru yang dapat membentuk rasa ingin tahu anak-anak melalui pertanyaan-pertanyaan yang bersifat ilmiah. Singkatnya, sifat keterbukaan terhadap bukti ilmiah besar mempengaruhi kualitas pendidikan di dalam suatu negara. Inilah yang menyebabkan pendidikan di Indonesia masih terus dalam posisi yang sangat buruk, meskipun pemerintah telah mengalokasikan 20% anggarannya untuk pendidikan. Perlu dilakukan suatu reformasi yang mendorong pendidikan kita ke arah yang lebih sekuler dan rasional. Di samping itu, adanya revolusi teknologi membuat tantangan yang besar ke depannya di dunia industri. And again, we need to be realistic. That nobody will hire you anymore because of what you know. Google knows everything, right? And it will know even more. It will give you even more precise answers. Maybe not in 2 years, maybe in 5 years, maybe in 10 years. Maybe it's not even going to be Google itself, right? Because maybe another startup will come around and will be able to give you the right answers at the right time. So if knowledge itself becomes less important, what we need to focus on in order to get hired is the ability to apply the knowledge. Guru sekolah dasar di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah mempunyai cara unik dalam rangka mengajar jarak jauh dengan para siswa. Mereka memanfaatkan radio komunitas untuk kegiatan belajar mengajar karena tidak semua siswa siap dengan handphone untuk pembelajaran secara online atau daring. Diteruskan kembali syaratnya ya, kesimpulannya. Layaknya mengajar di depan kelas. Kusnaini, guru SD Negeri 01 Tegalontar, Sragi, Kabupaten Pekalongan, membacakan materi IPA kelas 5.
Di depan mikrofon radio komunitas, yaitu PPK-FM di sekitar sekolah dasar tersebut, dengan cekatan guru kelas memberikan materi hingga soal-soal ulangan untuk para siswanya. Pembelajaran dengan radio itu dilakukan setiap hari, yaitu masing-masing guru harus bersiaran selama 30 menit dari pukul 10 pagi hingga menjelang sore, tentunya materi siaran dari kelas 2 hingga kelas 6. Tidak hanya siaran langsung saja, ketika para guru menerangkan materi, seorang operator akan merekamnya. Nantinya, rekaman guru yang mengajar pada hari itu akan disiarkan kembali pada sore harinya untuk mengantisipasi siswa yang belum sempat mengikuti materi pembelajaran di pagi hari. Ide mengajar dengan radio muncul karena pihak sekolah kerap mendapat laporan banyak dari orang tua siswa yang tidak mempunyai handphone Android. Agar semua siswa bisa tetap belajar dengan biaya murah namun tidak menggunakan pulsa internet, akhirnya pihak sekolah memilih menggunakan radio komunitas yang sudah berjalan selama 3 pekan dan gratis. Guru masa depan merupakan guru yang memiliki kemampuan secara intelektual, emosional, dan juga spiritual. Selain itu, guru juga memiliki keterampilan yang dapat menciptakan hasil pembelajaran secara optimal dan juga memiliki kepekaan terhadap zaman, berwawasan yang luas, dan juga berpikiran yang maju. Pada pembahasan sebelumnya tentang tantangan guru di masa depan, yaitu adanya revolusi teknologi sebagai ancaman guru di masa depan, karena dapat menggeser peran guru sebagai tenaga pendidik. Salah satu contohnya adalah Google, di mana Google itu sendiri mengetahui segala hal lebih daripada guru, bahkan Google sendiri dapat menjawab semua pertanyaan yang nantinya tidak akan bisa dijawab oleh guru. Untuk itu, diharapkan bagi guru di masa depan tidak hanya bertindak sebagai penyampaian pengetahuan materi saja, tetapi guru juga harus mampu menciptakan karakter siswa agar menjadi pelajar yang tangguh, berintegritas tinggi, santun, dan mampu beradaptasi dengan segala perubahan. Selain itu, guru juga harus mampu beradaptasi dan memiliki kompetensi di abad 21, yaitu seperti mampu berpikir kritis, inovatif dalam menciptakan media pembelajaran agar siswa tidak bosan dengan pelajaran yang ada, serta komunikatif dengan para peserta didik agar dapat membangun karakter pribadi siswa yang berpikir kritis. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.